Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esi Fajriani. Saya adalah Widyai Suara Ahli Muda dari Pusdiklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Hari ini saya akan menyampaikan skenario pembelajaran mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik. Teknik Komunikasi Publik sendiri adalah mata pelatihan yang berada pada agenda 3, agenda pengendalian pekerjaan. Sebelumnya, para peserta pelatihan kepemimpinan pengawas telah menjalani agenda 1 dan agenda 2. Agenda 1 adalah agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Agenda kedua adalah agenda kepemimpinan pelayanan. Selanjutnya masuk ke dalam agenda 3, yaitu agenda pengendalian pekerjaan, di mana di dalam agenda ini ada mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik. Selain mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik, di dalam agenda 3 terdapat 6 mata pelatihan lain, diantaranya mata pelatihan perencanaan kegiatan pelayanan publik, penyusunan RKA pelayanan publik, pelayanan publik digital, manajemen mutu, manajemen pengawasan, dan mata pelatihan pengendalian pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, setelah selesai di agenda 3, para peserta PKP akan melanjutkan ke agenda keempat, yaitu agenda aktualisasi kepemimpinan, dan agenda yang terakhir adalah agenda orientasi. Tujuan pembelajaran dari Teknik Komunikasi Publik adalah mampu menerapkan teknik komunikasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatannya sebagai pemimpin jenjang pengawas sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut ada 3 indikator hasil belajar, yaitu yang pertama, menjelaskan konsepsi komunikasi publik, yang kedua, mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan bahasa tulisan, yang ketiga, mempraktekkan public speaking dan presentasi yang efektif. Dalam mata pelatihan Teknik Komunikasi Publik ini terdapat 3 materi pokok. Di antaranya adalah konsep komunikasi publik sebanyak 2 jam pelajaran, yang kedua komunikasi asertif sebanyak 4 jam pelajaran, dan yang ketiga public speaking dan presentasi yang efektif sebanyak 3 jam pelajaran. Kita masuk ke skenario pembelajaran. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, yang kedua adalah bagian penyampaian, yang ketiga adalah bagian penutupan. Pada bagian pendahuluan, diberikan waktu sebanyak sekitar 30 menit, di mana selama 30 menit itu terdapat beberapa kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah fasilitator memperkenalkan diri kepada peserta. Yang kedua, mengenergizer peserta. Yang ketiga, memberikan informasi terkait keberadaan mata pelatihan dalam struktur kurikulumnya. Yang selanjutnya, menguraikan tujuan pembelajaran seperti yang telah saya sampaikan di depan sebelumnya, dan menguraikan outline pembelajaran selama 9 jam pelajaran ke depan. Kegiatan energizer peserta yang akan saya lakukan adalah memberikan kartu-kartu yang berisi ekspresi-ekspresi wajah, baik sedih, senang, bahagia, tertawa, dan lain-lain kepada masing-masing peserta. Masing-masing peserta diminta untuk menirukan ekspresi wajah yang telah saya berikan tersebut. Selanjutnya pada bagian penyajian. Pada bagian penyajian ini dibagi menjadi 3 sesi pembelajaran. Yang pertama, sesi 1 untuk materi pokok pertama, yaitu mengenai konsep komunikasi publik. Nah, dalam konsep komunikasi publik ini terdapat beberapa metode yang saya gunakan, yaitu pemutaran video, brainstorming, interactive lecturing, dan sharing session. Video apa yang akan diputar pada sesi pertama ini? Video yang diputar adalah pemutaran video trailer film King's Speech. Nah, di sini
bercerita mengenai kisah nyata tentang King George ke-6, ayah dari Queen Elizabeth, yang gagap dan tertekan karena harus menjadi raja dan sulit untuk bicara di depan umum. Video memiliki durasi 2 menit 30 detik, dan pada akhir penayangan video, peserta akan diminta pendapatnya tentang hal-hal yang terkait komunikasi dalam video tersebut. Di sesi 1 juga terdapat metode pembelajaran brainstorming, di mana brainstorming di sini adalah mengenai mengapa seseorang pemimpin perlu memiliki kemampuan public speaking yang baik. Di sini akan pada akhir sesi brainstorming akan dirangkum hal-hal alasan-alasan peserta mengapa mereka sebagai pemimpin harus memiliki kemampuan public speaking yang baik. Dan di sesi pertama ini juga akan ada sharing session yang berkaitan atau bertajuk peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publiknya, sehingga mereka tahu dan nanti mengetahui peran mereka sebagai pemimpin dalam mengelola komunikasi publik yang baik. Selanjutnya pada proses penyajian kita berlanjut ke sesi kedua, yaitu sesi untuk materi pokok komunikasi asertif. Pada sesi kedua ini terdapat materi pokok pengertian dan konsep komunikasi asertif, teknik-teknik komunikasi asertif, active listening, menangani keluhan atau complaint handling, dan komunikasi tertulis. Pada sesi ini, metode pembelajaran yang akan saya gunakan adalah metode curah pendapat, interactive lecturing, studi kasus, dan presentasi kelompok. Kegiatan curah pendapat diawali dengan saya menampilkan foto-foto pejabat-pejabat publik dan peserta diminta untuk berkomentar atau berpendapat mengenai gaya komunikasi yang dimiliki oleh pejabat-pejabat publik tersebut. Nah, di akhir sesi metode curah pendapat ini, peserta diminta untuk merangkum gaya-gaya komunikasi seperti apa yang disukai oleh masyarakat atau gaya komunikasi apa yang baik diterapkan pada saat memimpin. Selanjutnya adalah metode studi kasus. Pada metode studi kasus ini, peserta akan dibagi menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mendapatkan kasus seperti yang ditampilkan di sini. Kasus-kasus ini akan dibahas oleh peserta di dalam kelompok dan peserta diminta untuk menyiapkan bahan presentasi karena di akhir akan dilakukan kegiatan presentasi mengenai kasus-kasus yang telah mereka selesaikan atau telah mereka diskusikan. Pada kegiatan presentasi hasil studi kasus tadi, peserta dari kelompok lain diminta untuk mendokumentasikan peserta yang presentasi. Di sini kegiatan dokumentasi ini akan digunakan untuk di sesi berikutnya. Selanjutnya masuk pada sesi ketiga. Sesi ketiga ini adalah sesi untuk materi pokok public speaking dan presentasi, di mana terdapat beberapa submateri pokok, diantaranya persiapan presentasi, struktur dan organisasi presentasi, alat bantu presentasi, dan body language. Nah, pada sesi ini cukup menarik karena kita mendapatkan bahan diskusi dari sesi sebelumnya, yaitu sesi 2, yaitu berupa video presentasi peserta. Peserta diminta masukan dan sarannya terhadap video tersebut, sehingga peserta yang lain dapat mengomentari atau memberikan masukan bagaimana presentasi yang baik dan gestur yang digunakan yang tepat untuk presentasi. Nah, pada sesi ini juga terdapat curah pendapat dan interactive lecturing. Selanjutnya adalah bagian penutupan. Di bagian penutupan ada sekitar 4 kegiatan yang akan dilakukan oleh fasilitator, yaitu merangkum seluruh materi yang telah dipelajari sebelumnya bersama peserta.
Yang kedua, memberikan peserta kesempatan untuk bertanya tentang materi-materi yang dirasa belum jelas. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi pembelajaran dengan games-games yang sederhana seperti memberikan bola dan menggilirkan bola kepada peserta. Siapa peserta yang mendapatkan bola tersebut harus menjawab pertanyaan dari fasilitator terkait materi yang telah dipelajari. Nah, di akhir, fasilitator menutup pembelajaran dengan kalimat-kalimat motivasi, ucapan terima kasih, dan apresiasi kepada peserta karena telah bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran teknik komunikasi publik ini. Selanjutnya, media atau alat bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran antara lain adalah laptop, spidol, whiteboard, alat rekam, flip chart, kertas, dan alat tulis. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknik komunikasi publik dapat mendorong pejabat pengawas dalam mengendalikan kegiatan pelayanan publik dengan mengedepankan perencanaan kegiatan dan anggaran pelayanan publik yang berorientasi terhadap manajemen mutu, pengawasan, dan pengendalian. Baiklah, sekian skenario pembelajaran yang telah saya buat untuk mata pelatihan teknik komunikasi publik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kita.